Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran 4. Tahukah kamu, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Rogen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini terjadi tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Dan pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Jadi pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian dilanjut lagi dengan perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh KTN atau Komisi Tiga Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Adapun hasil perundingan dari Perjanjian Renville, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lanjut ke Perjanjian Roem-Rogen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rogen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Adapun hasil pertemuannya yaitu yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghasilkan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.
Lanjut ke konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar atau KMB ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB itu yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia dan Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, seperti itulah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita bahas soal matematika pada buku siswa halaman 80. Soalnya seperti ini. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Nah, siapa yang menggunakan pita paling panjang? Mari kita bahas. Tadi kan Lani pitanya 0,5 meter. Terus Siti pitanya 1/4 meter. Dan Dayu pitanya 1,2 meter. Mana yang lebih panjang? Coba lihat di sini. Karena pitanya Lani sudah berbentuk pecahan desimal, ada koma ya, dan pitanya Dayu sudah berbentuk pecahan desimal. Maka yang belum menjadi pecahan desimal itu pitanya Siti. Nah, karena ini sendiri 1/4 ini kita rubah menjadi pecahan desimal juga. Caranya bisa kalian kali atas dan bawah dikali yang sama ya. Atau cara singkatnya saja seperti kita pembagian. Nah, caranya seperti ini. Pakai akar. Yang atas pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. Nah, 1 dibagi 4 tidak bisa. Jadi bagaimana kita harus tambahkan 1 0. 01 di dalam, 01 di atas. Jangan lupa pakai koma kan pecahan desimal. 10 dibagi 4. Coba kita cari ya. Caranya gini, 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini 10 sedangkan ini 12, berarti ini tidak dipakai. Ya, berarti sampai 8 saja. Sampai 8. Berarti 4 dikali 2 hasil 8. Nggak boleh lebih dari 10 ya. Berarti 2 taruh sini. 2 kali 4 ya 8 tadi kan. Tinggal diambil 10 diambil 8 ya sisanya 2. 2 kita bagi lagi ke 4. Tapi tidak bisa kan? Berarti ditambah 0 lagi. Nah, di sini tidak usah ditambah 0 lagi ya. Jadi 4 dikali berapa hasilnya 20 atau 20 dibagi 4 itu berapa? Berarti kita tinggal teruskan. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, sama kan? Berarti 4 kali 5. 5 dikali 4 yaitu 20 sama. 20 diambil 20 itu habis 0. Nah, berarti 1/4 itu sama dengan 0,25 meter. Sudah pecahan desimal semua ya. Nah, siapa pita yang paling panjang? Tentunya yaitu pita Dayu. Dayu yang paling panjang ya. Kita buktikan bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Dari sebelah kiri, dari 0 dulu 0, lalu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10 itu tidak ada. Jadi kita tulis 1. Makin kesini itu makin panjang angkanya.
Misalkan 1,1, 1,2 dan seterusnya. Nah, di sini pitanya Lani 0,5. Berarti di sini pitanya Lani. Nah, pitanya Dayu 1,2 kan? Lalu pitanya Siti 0,25. Berarti ini kan 0,2. Nah, 0,25 itu berada di antara 0,2 dan 0,3, berarti berada di sini. Makin ke kanan itu makin panjang. Ya. Berarti tadi Siti di sini, Lani di sini pitanya, dan Dayu di sini. Berarti jelas yang lebih panjang itu adalah pitanya Dayu. Nah, sebenarnya ada cara singkat. Tidak usah pakai garis bilangan karena lebih ribet. Sekarang kita lihat saja di sini. Pitanya Lani 0,5, pitanya Siti 0,25, pitanya Dayu 1,2. Kita bisa lihat dari angka depannya di sebelum koma ya. 0 dan 1 lebih besaran mana? Jelas besaran 1. Ya, sudah ketahuan kan, berarti isinya pitanya Dayu. Baik, kita lanjut. Nah, di halaman 82, perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut. Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, lebih dari. Kenapa disebut lebih dari? Karena bentuknya seperti kayak gini. Tinggal kita tarik garis. Artinya besar, besar. Berarti lebih besar kalau tandanya seperti itu. Kalau gini, tinggal kita tarik juga. Kak. Berarti kecil, berarti lebih kecil. Lalu kita bahas halaman 83 pada buku siswa. Ada soal 0,573 sama 0,753. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Nah, seperti cara yang Ibu berikan tadi, kita lihat angka depannya. 0, berarti sama. Berarti kita lihat lagi angka keduanya, yaitu ada 5 dan 7. Jelas 5 dan 7 besaran mana? Ya besaran 7 dan kecilan 5. Berarti karena ini 0,573 di depan, berarti 0,573 lebih kecil. Berarti seperti ini. Tuh. Kecil artinya. Nah, kalian bisa lanjutkan nomor 2, 3 dan 4-nya ya. Lalu Ibu akan menjelaskan nomor 2-nya. Urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, sama seperti nomor 1 tadi, kita lihat angka depannya, tapi di sini angkanya ada yang sama ya. 17, 17, 0, 0, 0. Ya. Kita berarti kalau ini patokannya kita lihat dari angka 17 sama ini 2 dan 3 besaran mana gitu ya, seperti itu ya. Dan 0 ini kan banyak, depannya 0. Nah, angka di belakang komanya ada 3, ada 6, ada 3. Nah, kalian bisa mengurutkan sendiri ya dari yang terkecil. Terus yang nomor 3, urutkan bilangan dari terbesar hingga terkecil. Nah, ini kebalikannya dari terbesar dulu. Karena di sini ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan desimal. Nah, kalian biar mudah, 3/4 ini dirubah dulu menjadi pecahan desimal, seperti cara Ibu yang tadi menggunakan akar pembagian. Nah, ini juga sama, dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, lalu di sini ada pecahan campuran, 1/8. Seperti pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah bahas mengenai bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, 1/8 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Tinggal dikali 8 dikali 1, ya jelas 8. 8 ditambah 1 ke atas ya, yaitu 9. Taruh sini 9/8 kan hasilnya. Lalu tinggal kalian cari menggunakan akar. Ingetin yang atas pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. Nah, kalian bisa melanjutkan sendiri ya. Setelah kalian sudah mengubah menjadi pecahan desimal, kalian bisa mengurutkannya dari terbesar hingga terkecil ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya ya. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.